Sampai ada tanda record ya? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Kisbayu Krishna Aji, NIM saya 19-44456-TK-49252. Di sini saya bersama teman-teman saya, yaitu Naufal Halim. Halo Halim. Perkenalkan, saya Novel Halim dengan NIM 19-446784-TK-49889. Saya juga ditemani oleh teman saya yang satu ini, namanya Rizkal. Ya. Halo, perkenalkan nama saya Adit Rizkal Aliamdi dengan NIM 19-4394-TK-48544. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang SRS yang kita buat yang bernama Projectin. Next. Nah, jadi Projectin itu apa? Projectin ini merupakan sebuah platform berbasis web yang bertujuan untuk mempertemukan seorang memiliki sebuah project dengan seorang lainnya yang sedang mencari project yang dia minati. Nah, yang melatar belakangi Projectin ini apa sebenarnya? Nah, mungkin dari ibu dosen atau mungkin dari teman-teman yang menonton ini pernah memiliki sebuah project atau event atau sebuah acara yang membutuhkan orang-orang tertentu dengan keahlian tertentu. Misalnya teman-teman butuh seorang web developer atau mungkin teman-teman butuh seorang desainer. Kan teman-teman mungkin kalau buat saat ini mencarinya dengan kenalan atau mungkin dengan apa namanya teman-teman kenalannya lagi gitu, teman-teman punya teman-teman lagi gitu kan. Nah, kami membuat aplikasi project ini yang dimana kami menjembatani teman-teman yang punya project yang membutuhkan orang-orang dan teman-teman yang sedang mencari project. Nah, selanjutnya pertama ada use case diagram. Dari use case diagram ini kami membagi project ini menjadi ada dua role utama, yaitu role pertama adalah dan role kedua adalah project. Pertama, role partner ini dia bisa melakukan create account, login, edit profile, create portfolio, join project, dan juga find project. Di mana aplikasi login ini sudah dimaksudkan, sudah di-include dengan create account. Jadi ketika seorang ingin login atau masuk ke dalam aplikasi project ini, mereka pasti telah membuat akun di project ini. Begitu pula join project, ketika join project tuh berarti dia sudah mencari project-nya. Nah, kemudian ada selanjutnya role berikutnya adalah project manager. Di mana project manager ini juga bisa melakukan create account, login, edit profile, create project, find partner, give feedback. Nah, di sini project manager itu bisa melakukan hal yang sama seperti partner, yaitu create account, login, edit profile. Nah, hal ini itu dimungkinkan karena bisa dijelaskan di use case-nya. Hal ini dimungkinkan karena di use case-nya seperti ini. Project manager dan partner itu dia adalah turunan dari user. Jadi jika dilihat di sini, user mempunyai atribut dari mulai nama sampai update, dan seorang project manager mempunyai behavior ini. Partner juga mempunyai behavior ini. Nah, atribut dari ini, user ini diwarisi ke project manager dan partner. Kemudian, kalau dilihat dari kelas diagramnya, sebuah project itu bisa memiliki banyak kategori atau tidak memiliki satu kategori sama sekali. Kemudian, seorang project manager itu bisa memiliki banyak project atau tidak mempunyai project. Kemudian, seorang partner itu dia bisa memiliki banyak portofolio atau mungkin partner itu tidak memiliki portofolio. Nah, untuk atribut dan behavior-nya bisa dilihat
di sini sudah terlihat dengan jelas. Kurang lebih seperti itu, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang masuk ke bagian data flow diagram. Nah, ini tuh berguna untuk kita ketika kita merancang sebuah sistem database agar kita terbayang ketika kita memprogram suatu aplikasi ini. Nah, di sini database-nya sendiri ada beragam dan berbagai macam fungsinya juga terpersonalize masing-masing. Nah, di sini ada user yang jika ingin melakukan register, nantinya ketika user melakukan register, data user tersebut akan masuk ke user database. Dan setelah user berhasil register, berarti selanjutnya user hanya tinggal login. Nah, ketika login, user akan data yang ada di user akan diverifikasi dulu ke database, lalu database mengkonfirmasi jika ada dan ternyata jika ada, user bisa login. Lalu setelah login, user dapat melakukan create project, find project, join project, dan edit portfolio. Nah, selanjutnya, misalkan ketika user melakukan create project, di situ data project-nya nanti akan masuk ke database tersendiri, yaitu project database. Dan nantinya setelah selanjutnya sudah ada list dari database project tersebut, nanti ketika seorang user pengguna akan melakukan find project, mencari project, dia tinggal menampilkan sebuah datanya dari project database, yaitu show project ke user tadi. Lalu ketika user ingin melakukan join project, ketika user ingin bergabung ke suatu project, data project tersebut akan masuk ke project user database juga. Dan di sini kita bedain, teman-teman. Selanjutnya, ketika seorang user ingin membuat sebuah portofolionya, atau nantinya selanjutnya akan mengedit juga, dia nanti data portofolionya akan masuk ke portofolio database. Dan ketika dia akan mengedit, tinggal dipanggil saja dari portofolio database, lalu melakukan edit, dan terjadi simultan berkesinambungan tergantung penggunanya. Oke, selanjutnya seperti itu untuk data flow diagramnya, dan saya lanjutkan ke sequence diagram. Di sini dimulai dari project finder. Nah, dari project finder sendiri, di sini akan melakukan project finder itu pengguna yang ingin mencari project yang ia minati. Dan ketika layer pertama yaitu authentication, yaitu ketika user masuk ke login atau register. Ketika berhasil login, masuk ke halaman utama, dan setelah dari halaman utama, user dapat masuk ke halaman project, yaitu ketika ingin mencari project atau bergabung dengan sebuah project. Selanjutnya, ketika user telah melakukan hal tersebut dan setelah selesai, user bisa kembali ke halaman utama, lalu keluar aplikasi. Dan di sini sama, di sebelah kanan kita bisa lihat, sama authentication, login register, berhasil login masuk ke halaman utama, dan masuk ke halaman My Partner, yaitu ketika ingin mencari partner atau memberikan feedback kepada partner. Lalu setelah selesai, kembali ke halaman dan keluar aplikasi. Lalu ada lagi yang ketiga, yaitu Project Finder masih. Ketika berhasil authentication, berhasil login ke halaman utama, lalu ketika user ingin mengedit atau menambahkan portofolionya, bisa masuk ke halaman My Profile. Setelah selesai, lalu user dapat kembali ke halaman utama dan keluar dari aplikasi. Jika tadi kita berbicara mengenai Project Finder, sekarang kita berbicara mengenai sequence diagram untuk Project Maker. Nah, di Project Maker sendiri, ini ada dibagi dua, yaitu ketika ingin ingin mengeksekusi fitur koneksi partner dan juga ingin menggunakan fitur pembuatan project. Nah, ketika Project Maker ingin membuat sebuah project, dia akan login juga dan masuk ke halaman authentication, lalu masuk ke halaman utama jika berhasil login, lalu masuk ke fitur koneksi partner, yaitu ketika user ingin mencari partner berdasarkan list partner yang sudah terdaftar. Jika user sudah berhasil melakukannya dan partner berhasil ditemukan, partner pencarian selesai dan masuk ke halaman utama kembali dan bisa keluar aplikasi langsung. Lalu selanjutnya ketika user ingin
melakukan project maker ini ingin melakukan pembuatan project, yaitu user bisa masuk ke authentication, lalu masuk ke halaman utama ketika berhasil login, lalu membuat project sesuai kriteria yang dia inginkan. Setelah fitur pembuatan project itu berhasil, lalu user bisa kembali lagi ke halaman utama dan keluar dari aplikasi. Selanjutnya, mengenai state diagram akan dijelaskan kembali oleh dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Terima kasih. Ya, state diagram adalah diagram yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku sistem. Jadi state diagram itu mendeskripsikan semua kondisi yang mungkin terjadi yang digambarkan sebagai sebuah objek dan event-event yang terjadi. Nah, untuk state diagram yang dijelaskan di sini, user memasuki aplikasi, web aplikasi, kemudian dia berhasil masuk ke landing page. Nah, terdapat dua pilihan. Apabila user telah memiliki account, dia bisa langsung login, atau apabila belum, dia ke register page. Habis itu, setelah di register page, dia proses register, memasukkan data-data. Setelah terdaftar, dia telah memiliki akun. Maka dia bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu login. Nah, di state login, dia isi data-data email, password, terus diverifikasi. Setelah benar, dia masuk ke halaman utama. Nah, terdapat 3 percabangan, yaitu apabila ingin mencari project atau mencari partner, dapat masuk ke search ini, ke search something. Dia bisa mengetikkan sesuai keyword yang diinginkan. Kemudian apabila user ingin melihat profil seperti melihat portofolio atau membuat project, dia bisa masuk ke profile page. Nah, misalnya di profile page dia bisa create project dengan memasukkan data-data yang dibutuhkan untuk sebuah project. Selanjutnya, user juga bisa melihat project di project page. Di project page nanti terdapat kumpulan project-project yang tersedia yang dapat user ajukan untuk bergabung. Kemudian di project page ini user bisa memilih salah satu project yang ingin dilihat secara detail, lalu masuk ke project detail, page project detail. Nah, di project detail akan dijelaskan secara lebih detail apa project tersebut, seperti jumlah orang yang dibutuhkan, benefit-benefit yang didapatkan. Kemudian dari situ user bisa join atau request join untuk masuk ke project tersebut dan menunggu konfirmasi atau diterima oleh project maker atau project manager. Setelah selesai, user bisa exit keluar aplikasi. Kemudian ini berikut merupakan interface dari Project-in. Ini adalah landing page. Di landing page ini terdapat beberapa bagian, yaitu home, project, about us, login, dan register. Di sini juga terdapat statistik-statistik yang ada di Project-in, seperti berapa jumlah user, berapa jumlah sukses project. Di Project-in sudah berada di beberapa negara, terus kemudian berapa project yang terdaftar. Kemudian ini ada steps 3 langkah mudah untuk memulai menggunakan aplikasi Project-in. Lalu ini terdapat project-project yang dapat dilihat oleh user. Dan ini merupakan, kemudian di sebelahnya ini ada testimonial dari user-user yang telah menggunakan Project-in. Lalu ini footer. Kemudian di halaman user dapat memilih project berdasarkan kategori tertentu seperti teknologi atau berdasarkan domain-domain bidang-bidang tertentu. Lalu project on ini bisa di-sort, bisa di-filter berdasarkan tempat yang diinginkan
user. Misalnya user ingin mengetahui proyek apa saja yang berada di Yogyakarta, maka ini bisa difilter menjadi di Yogyakarta saja. Kemudian dapat diurutkan dengan berbagai indeks tertentu, misalkan diurutkan dengan nama atau dari terbaru atau terlama. Kemudian sebelahnya ini adalah detail project. Setelah user mengklik view di project page, nah dia akan melihat detail project secara lebih jelas seperti kuota projectnya, kemudian description project, terus apa yang dibutuhkan project ini, kemudian benefit dari project tersebut. Lalu ini adalah halaman login sign in dari Projectkin, dan sebelahnya adalah sign up untuk membuat akun di Projectkin. Lalu ini adalah my portfolio page. Jadi setelah login, user dapat melihat atau portfolio page. Nah, portfolio page ini isinya portofolio apa saja yang ingin tunjukkan user untuk mendapatkan kredibilitasnya. Nah, lalu juga ini ada partner page. Ini berisi partner-partner yang telah bekerja sama dengan si user. Lalu ada my project. Ini merupakan project-project apa saja yang telah dikerjakan user. Nah, sekian dokumentasi SRS dan deskripsi singkat mengenai web aplikasi Projectkin. Terima kasih. Oke, jadi Projectkin ini sendiri merupakan aplikasi yang potensial di masa depan, karena kami melihat dari banyaknya permintaan akan dan pencarian partner sendiri ketika teman-teman kami di lingkup Universitas Gadjah Mada terutama ingin melakukan pencarian partner untuk lombanya, PKM, dan lain-lainnya. Bahkan untuk kebutuhan organisasi. Dan di sini kami melihat sebuah pasar yang potensial, yaitu kita mengambil pasar yang spesifik, yaitu teman-teman kami di universitas yang nantinya mungkin ketika proyek ini dapat berkembang, dapat membantu juga teman-teman kami di universitas-universitas lainnya di Indonesia. Dan terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan? Baik, terima kasih. Dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yosh. Coba tonton dulu.